Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Puspasari Utami dengan NIM 220512144143 dari kelas Sistem Informasi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi edukasi pemrograman web fundamental sebagai keterampilan esensial di era industri 4.0. Pendahuluan. Dengan munculnya industri 4.0, teknologi telah mengintegrasikan dirinya ke dalam banyak sektor industri serta kehidupan sehari-hari. Keterampilan teknologi, khususnya pemrograman web, kini menjadi kunci bagi generasi baru yang berambisi untuk berhasil di dunia kerja. Presentasi ini akan membahas pentingnya pendidikan dasar pemrograman web sebagai keterampilan krusial untuk mengatasi rintangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era industri 4.0. Selanjutnya adalah perkembangan edukasi pemrograman web. Sejak diperkenalkannya konsep industri 4.0 pada tahun 2011, banyak negara mulai mengembangkan kurikulum mereka untuk menekankan pentingnya teknologi dan keterampilan digital. Pemrograman web kini menjadi fokus utama dalam pendidikan karena pentingnya dalam teknologi informasi. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan oleh Ramadan, Zaini, dan Pranoto pada tahun 2022, keterampilan dalam pemrograman web bukan hanya diperlukan untuk profesional IT, tetapi juga bagi mereka yang berkecimpung di berbagai bidang lainnya seperti pemasaran digital, desain grafis, dan manajemen bisnis. Selanjutnya adalah pentingnya pemrograman web di era industri 4.0. Integrasi teknologi seperti AI, analisis data besar, dan IoT, Internet of Things, dalam industri mendefinisikan era industri 4.0. Pemrograman web penting karena yang pertama, desain dan pengembangan web menjadi dasar dalam pengembangan situs web yang merupakan antarmuka utama bagi bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, mendukung pembuatan aplikasi web dan mobile untuk efisiensi operasional bisnis. Dan yang ketiga, membantu pengolahan data analisis serta meningkatkan keamanan cyber. Selanjutnya adalah kurikulum pemrograman web fundamental. Kurikulum pemrograman web fundamental harus mencakup beberapa aspek inti, antara lain yang pertama HTML dan CSS, itu adalah dasar-dasar struktur dan styling halaman web. Yang kedua adalah JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan untuk menciptakan interaktivitas di web. Yang ketiga adalah framework, memperkenalkan framework seperti React atau Angular yang dapat membantu dalam pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks. Yang keempat adalah back-end development, pemahaman dasar tentang server-side programming dengan bahasa seperti Node.js atau PHP. Dan yang kelima adalah database management, pengenalan tentang pengelolaan dan manipulasi data menggunakan database seperti MySQL atau MongoDB. Penerapan kurikulum yang komprehensif dan up-to-date akan memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam proyek nyata. Di Indonesia, beberapa universitas dan sekolah sudah mulai menerapkan kurikulum yang memiliki fokus pada teknologi dan keterampilan digital. Sebagai contoh, di Universitas Negeri Surabaya, mata kuliah pemrograman web menjadi salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan serumpunnya. Selanjutnya adalah manfaat bagi industri dan mahasiswa. Implementasi edukasi pemrograman web fundamental di institusi pendidikan tinggi memiliki manfaat yang luas. Untuk sektor industri sendiri, berarti mempersiapkan lulusan yang memiliki keterampilan yang sesuai untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja terampil di bidang teknologi. Sementara itu, bagi para mahasiswa, menawarkan kesempatan karir yang lebih beragam, tidak hanya lokal tetapi juga internasional. Dari penjelasan
saya dapat disimpulkan edukasi pemrograman web fundamental adalah investasi yang penting di era industri 4.0. Dengan integrasi teknologi digital yang semakin mendalam, keterampilan dalam pemrograman web menjadi esensial. Institusi pendidikan tinggi harus berperan aktif dalam menyediakan kurikulum yang relevan dan mendukung mahasiswa untuk siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga menjadi inovator di berbagai sektor industri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.